Saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa saja melakukan berbagai kegiatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi, tidak semua yang kita harapkan dan kita lakukan berjalan sesuai dengan harapan kita. Bisa saja banyak hambatan yang kita temui, baik itu menjadi karena kelalaian kita atau juga karena hal-hal lain di luar kemampuan kita. Namun, satu hal yang mau kita katakan bahwa ketika kita berlindung dan berjalan di dalam firman Tuhan, maka malaikat Tuhan menjaga kita. Kita baca Mazmur 107 ayat 10-13 dikatakan, ada orang-orang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia meninggalkan Roh Kudus kepada kita semua untuk menuntun kita dan mengajar-ngajari kita, bahkan juga berdoa untuk kita. Seperti kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 26-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya yang harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia bukan hanya memberikan Roh Kudus kepada kita, tetapi Dia juga memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan-jalan kita. Saudaraku, malaikat Tuhan menjaga kita dari berbagai hal. Yang pertama, godaan iblis. Saudaraku, saat ini iblis membuka dalam bentuk wujud yang menyeramkan. Iblis bisa saja berwujud sebagai hal-hal yang kita sukai. Yang misalnya, kita menyukai game sehingga kita menghabiskan waktu untuk bermain game atau juga menyukai dugem. Saudaraku, malaikat Tuhan akan menjaga kita agar tidak terjerat dalam berbagai muslihat godaan iblis dalam berbagai bentuk tanpa kita sadari. Yang kedua, menjaga kita dari keputusan-keputusan yang bodoh. Saudaraku, malaikat Tuhan juga menjaga kita untuk tetap berhikmat, berhati-hati dalam menentukan berbagai tindakan, baik tindakan kita baik dalam hal keputusan di pekerjaan, di dunia usaha, maupun keputusan untuk pribadi kita dan keluarga kita. Yang ketiga, segala malapetaka dan mara bahaya. Saudaraku, kadang kita berada dalam situasi yang membahayakan diri kita, dalam situasi yang tanpa kita sadari membahayakan diri kita, dan kita sering merasa tertolong dan kebetulan. Saudaraku, tidak ada yang kebetulan. Pertolongan yang kita alami adalah pertolongan Tuhan melalui malaikat-malaikatnya. Saudaraku, dalam segala hal apapun, malaikat Tuhan menolong kita. Tugas kita adalah untuk selalu berada dalam lindungan Tuhan dengan terus memohon pertolongannya dalam doa, dalam penyembahan, puji-pujian, dan selalu membaca firman Tuhan. Saudaraku, sudahkah kita selalu mempunyai waktu untuk membangun mesbah pribadi penyembahan kepadanya di setiap hari yang kita jalani? Saudaraku, teruslah berdoa, teruslah menyembah, baca firman-Nya, dan percayalah, malaikat Tuhan menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin. Immanuel.